Karena dia cuma yang ada, maka adanya Allah itu adalah mutlak. Kalaulah adanya Allah itu mutlak, disitulah Allah mengatakan ala innahu bikulli syai'in muhit. Karena aku adalah diri yang mutlak. Aku adalah diri yang satu-satunya yang ada, maka diriku ini meliputi segala yang ada ini. Kalaulah diri Allah itu meliputi segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, tentu siapa diri yang ada itu? Siapa diri sesuatu itu? Siapa diri yang wujud itu? Diri yang ada, diri sesuatu, diri yang wujud itu tiada lain adalah diriku juga. Situ kata Tuhan. Jadi kalau dipahami makna segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, itu maknanya adalah Muhammad itu. Maka Muhammad itulah segala yang ada ini. Muhammad itulah segala yang wujud ini. Kalaulah Muhammad itu segala yang ada dan segala yang wujud, itu maknanya Muhammad itulah zohirku dan akulah batinnya. Kalaulah Muhammad itu zohirku dan akulah batinnya, maka akulah yang meliputi akan diri Muhammad itu. Siapa Muhammad? Ya Muhammad itu tiada lain adalah wujud rupa diriku sendiri. Kalaulah Muhammad itu wujud rupa diriku sendiri, maka aku yang meliputi akan diriku sendiri. Karena aku cuma yang ada. Aku cuma yang wujud, kata Allah. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, tidak ada siapa-siapa, maka ketika itulah wujudnya Allah itu yang dikatakan wujud yang awal. Wujud yang awal itu wujud dengan sendirinya. Makanya awalnya itu tidak ada permulaannya. Awalnya itu tidak ada ujungnya. Karena cuma dia yang berdiri dengan sendirinya. Itu maksudnya dia yang ada dan berdiri dengan sendirinya sebelum adanya yang ada ini. Sebelum adanya yang wujud ini, maka dia yang lebih ada dan lebih wujud, lebih awal dari segala yang ada dan yang wujud ini. Makanya Allah itu dikatakan diri yang awal. Maka untuk memandang diri yang awal, pandanglah kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah wujud yang awal itu yang sebenar-benarnya. Mana yang awal dan mana yang akhir? Yang awal itu aku, kata Allah. Yang akhir itu Muhammad. Untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah kenyataan untuk memandangnya yang Allah itu. Siapa Muhammad? Ya Muhammad itu yang zahirku. Siapa Allah? Ya Allah itu batinku. Wa zahiru wal batin. Dan aku juga adalah wujud yang zahir. Zahirnya aku itu nyata pada segala bentuk dan rupa. Nah, segala bentuk dan rupa yang berbeda ini, itulah wujud kezahiran akan diriku. Wal batin, dan dia juga adalah wujud yang batin. Wujud yang batin itu artinya bahwa dia itu betul-betul nyata. Dia tidak tersembunyi.
Kalau dia betul-betul nyata, dia tidak tersembunyi, lalu bagaimana kita memandang wujud yang batin? Untuk memandang wujud yang batin itu, lihatlah kepada yang zahir. Karena yang zahir itulah wujud kenyataan daripada diri yang batin. Jadi untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zahir. Yang zahir itulah kenyataan yang batin. Jadi siapa yang telah mampu memandang wujud yang zahir, sudah terpandang dia wujud yang batin. Karena yang zahir itulah sebenar-benarnya wujud yang batin itu. Disitulah letaknya bahwa dirinya itulah yang bikulli syai'in muhit. Namun bagaimana cara memandang kesempurnaan akan dirinya yang awal, akhir, zahir dan batin itu pada sekalian alam? Untuk memandang wujud diri yang awal, akhir, zahir dan batin pada sekalian alam, pandanglah kepada diri Bapak Ibu masing-masing. Karena diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang wujud yang awal, akhir, zahir dan batin itu. Kalau sudah sempurna Bapak Ibu memandang wujud yang awal, akhir, zahir dan batin itu pada diri kita, maka disebutlah sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu wujudullah. Wujudnya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu dikatakan namanya wujudullah, wujudnya Allah, nyatanya Allah. Apanya Allah yang nyata pada diri Bapak Ibu? Nah, inilah yang kita coba untuk memahaminya. Supaya kita mengenal Allah yang wujud dan yang nyata itu betul-betul paham kita makna yang sebenar-benarnya. Apanya yang nyata pada diri Bapak Ibu itu. Jadi malam ini Bapak Ibu kita akan membukakan akan rahasia Allah yang wujud dan yang nyata itu pada diri kita ini. Kalau betul Allah itu wujud, kalau betul Allah itu nyata, mesti jelas wujud dan nyatanya itu pada diri kita berupa apa. Supaya diri Bapak Ibu itu dikatakan rahasia wujudullah. Rahasia nyatanya Tuhan itu. Kalau sudah sempurna diri kita itu dikatakan rahasia wujudnya Allah, maka disitulah dikatakan diri Bapak Ibu itu adalah diri yang paripurna. Nah, kenapa dikatakan diri yang paripurna? Karena diri Bapak Ibu itu sebenarnya adalah ainullah. Nyatanya Tuhan itu. Jadi yang dikatakan Allah ya itu terdiri dari zat, sifat, asma, dan af'al. Ya, yang dikatakan Allah itu zat, sifat, asma, dan af'al. Apa itu zat? Apa itu sifat? Apa itu asma dan af'al? Ya. Jadi yang dikatakan zat ini adalah dirinya. Zat itu artinya diri. Makanya untuk melihat dirinya itu lihatlah kepada sifatnya. Sifat itu adalah kelakuan daripada dirinya. Jadi untuk melihat dirinya, lihat kepada kelakuannya. Makanya dikatakan setiap zat pasti ada sifat. Setiap zat pasti ada sifat. Kemudian asma. Asma itu namanya.
Jadi setiap sifat pasti ada namanya. Tak mungkin ada sifat kalau tak ada namanya. Lalu apa itu af'al? Af'al itu perbuatan. Setiap nama ada perbuatannya. Maka perbuatan itu bersandar dia kepada nama, nama bersandar kepada sifat, sifat bersandar dia kepada zat. Zat itu berdiri dengan sendirinya. Jadi di dalam zat itu ada sifat, di dalam zat itu ada asma, di dalam zat itu juga ada af'al. Siapa zat? Zat itulah yang dikatakan Tuhan namanya Allah. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Rabb kamu ya, yang sebenar-benarnya. Jadi zat itulah yang bernama Allah, ya, Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Begitu Allah menjelaskan kepada hambanya. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah kamu yang sebenar-benarnya. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Lalu kemana memandang wujud dirinya? Untuk memandang wujud dirinya itu, Bapak Ibu memandangnya kepada diri Bapak Ibu. Karena diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang tajalli nyatanya diri Allah. Kenapa? Untuk memandang kesempurnaan tajalli nyatanya diri Allah kepada diri Bapak Ibu, karena diri Bapak Ibu itu min ibadihi juz'an. Diri Bapak Ibu itu bahagian daripada dirinya sendiri. Nah, dari mana letaknya bahagian? Karena dia cuma yang ada, hanya dia semata-mata yang wujud. Maka diri Bapak Ibu inilah bahagian daripada diri yang wujud itu. Nah, untuk memahaminya biar lebih mudah Bapak Ibu, nah, ini saya contohkan. Ini namanya diri yang ahad. Nih, diri yang ahad itu diri yang mutlak. Hanya dirinya satu-satunya. Nah, itu untuk mudah memahaminya, hanya dirinya satu-satunya. Karena dianya cuma satu-satunya, maka dianya satu-satunya itu yang katakan diri yang ahad itu, diri yang mutlak. Tidak ada diri yang lain. Nah, jangan Bapak Ibu pikirkan pula diri yang lain, ini dia yang ahad itu yang satu-satunya. Nah, ini menghantarkan paham namanya. Lalu, kalaulah dirinya hanya satu-satunya, ini yang diri yang ahad, ini yang diri yang mutlak. Nah, lihat Ustaz sobek ini. Ustaz sobek dia Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya, ya, sobekkan ya kertas ini apa namanya? Bahagian dari yang mana? Bahagian daripada kertas yang disobek ini. Ya. Jadi kertas sobekkan ini yang dikatakan min ibadihi juz'an. Inilah yang dikatakan bahagian daripada diri yang satu ini. Sebutannya dua, ya, penyampaiannya dua, perkataannya dua. Namun hakikat perkataan dan penyampaian dua itu hakikat dirinya adalah satu. Itu maksudnya. Maka kertas ini yang dikatakan bahagian daripada diri ini. Kenapa dikatakan bahagian Bapak Ibu? Kertas ini bahagian daripada ini. Kenapa disebut bahagian? Karena asalnya, terbitnya, mencuratnya dari yang ini.
Ini yang dikatakan min nafsi wahidah. Yang ini asalnya daripada diri yang satu. Karena dia cuma yang ada. Dia hanya semata-mata. Kalau diberi nama, lihat. Ini yang zat, ini yang sifat. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Ya. Karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, maka sifat itulah sebenar-benarnya yang zat itu. Ya. Maka digunakan dengan bahasa qiyas, ya, sifat itu adalah zohir aku dan akulah batinnya. Sifat itu zohirku, akulah batinnya. Kita beri namanya sifat, kita beri pula namanya zat. Sifat itu yang bernama Muhammad, zat itu yang bernama Allah. Maka untuk melihat Allah, lihatnya kepada Muhammad. Kalaulah untuk melihat Allah, lihatnya kepada Muhammad, maka Muhammad itulah yang disebut namanya kenyataan wujudnya Allah.